Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nur Kartini, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 5, Tanjung Jabung Timur, Bumi Sepucuk Nipah, Serumpun Ibung, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktikkan kucing untuk supervisi akademik. Dan mari ikuti saya untuk memperkenalkan rekan-rekan yang membantu saya. Yang pertama, Ibu Liza yang berperan sebagai coach. Dan yang kedua adalah Ibu Pevi yang berperan sebagai coachee. Dan yang lebih penting adalah saya sendiri yang akan berperan sebagai pengamat atau observer. Baiklah, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baiklah, kami saat ini berada dalam posisi pra-observasi. Untuk itu, Ibu Liza, selamat pagi Ibu Liza. Pagi Bu. Oke, apa kabarnya hari ini Ibu Liza? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Sehat-sehat. Saya senang sekali mendengar semangat Ibu Liza. Bu Liza sudah tahu maksud dan tujuan saya menghadirkan Ibu Liza di sini. Ya, untuk persiapan supervisi coaching besok. Oke, baiklah Bu Liza. Terkait hal itu, ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Liza. Yang pertama adalah tentang rubrik penilaian yang akan saya berikan kepada Ibu Liza. Coba Ibu Liza perhatikan di sini. Baik, sudah saya perhatikan. Ya, dimohon nanti di rumah dipelajari ya Bu ya. Harapan saya dengan saya memberikan rubrik penilaian ini, Ibu bisa memenuhi semua kriteria yang ada di rubrik penilaian itu. Ya, baik. Dan kedepannya besok semua praktek kucing kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, Ibu Liza ya. Kemudian yang berikutnya adalah Ibu Liza, saya akan memastikan kepada Ibu Liza bahwasanya karena kita dalam praktek kucing itu kita memiliki 3 kompetensi. Sebagaimana Ibu ketahui, yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu, Ibu Liza pilih yang mana nih yang akan Ibu kembangkan besok ketika kita melakukan praktek kucing? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya prioritaskan untuk latihan besok adalah mendengarkan secara aktif dengan berfokus apa yang dibicarakan oleh coaching. Oke, mendengarkan secara aktif dengan berfokus kepada apa yang disampaikan coaching. Ya, betul. Jadi intinya karena Ibu Liza memilih mendengarkan secara aktif, saya akan mengamati itu lebih detail lagi. Oke, Ibu Liza, sehingga praktek kucing itu benar-benar bisa dilakukan secara maksimal. Baik. Oke, walaupun demikian Ibu Liza, praktek kucing kita yang lainnya seperti present, kehadiran penuh, dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot, itu tetap Ibu Liza harus lakukan. Baik. Oke, ya baiklah Ibu Liza, sudah saya pastikan bahwa Ibu Liza akan memilih kompetensi mendengarkan secara aktif. Betul. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya ingin lebih tahu terkait dengan mendengarkan secara aktif itu indikator keberhasilannya seperti apa menurut Ibu Liza? Yang pasti saya mampu menelaah dengan baik setiap perkataan atau ucapan yang disampaikan oleh coach terkait dengan permasalahannya. Sehingga saya bisa menyimak secara aktif setiap apapun yang disampaikan oleh coach. Seperti itu. Baiklah. Yang pastinya Ibu Liza akan mendengarkan secara aktif, fokus kepada
apa yang disampaikan oleh Coach. Baik Ibu Liza, saya kira itu saja untuk bekal kita praktek coaching besok. Saya berharap semuanya dapat berjalan lancar, tetap semangat, Siap, semangat. dan sampai ketemu besok ya. Ya baik Ya, Bu. selamat pagi Terima Bu kasih Liza. banyak. Ya, selamat pagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Pevi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Liza. Alhamdulillah, sangat baik sekali Bu Liza. Wah, senang saya mendengarnya. Tetapi tadi ada yang menyampaikan kepada saya bahwa Bu Pevi mencari saya. Ada apa gerangan? Saya jadi deg-degan, ini ada apa? Benar sekali Bu Liza. Dari kemarin sebenarnya saya sudah mencoba menemui Bu Liza, tapi karena Bu Liza nampaknya kegiatannya padat sekali ya. Jadi alhamdulillah hari ini bisa ketemu Bu Liza langsung. Ya, baiklah. Saya ada beberapa menit, 10 sampai 15 menit nih, ada waktu, kebetulan belum ada jam mengajar. Boleh dibicarakan permasalahan apa yang ingin disampaikan kepada saya, Bu? Baik, terima kasih sebelumnya ya Bu Liza ya. Sebenarnya gini Bu Liza, saya itu dari kemarin itu bingung ya, kenapa di kelas saya itu anak-anak itu bawaannya tuh pada malas gitu ya. Kemudian kalau diminta membuat tugas banyak yang tidak mengerjakan. Nah, jadi saya itu maunya dengan berbincang nanti dengan Bu Liza akan mendapatkan solusi gitulah dari Bu Liza. Ya, baik. Semoga saja nanti kita menemukan solusi terbaik ya terkait permasalahan siswa-siswa Ibu Pevi yang kelihatannya malas dan sulit untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kalau saya boleh tahu, selama ini pernahkah Ibu Pevi menanyakan kepada siswa apa sebenarnya yang menjadi permasalahan sehingga mereka itu malas belajar atau sulit mengerjakan tugas-tugas yang diberikan? Iya, saya sudah pernah melakukan sebelumnya itu seperti saya memberikan tugas itu dengan sebelumnya memberikan latihan dulu. Kemudian juga di dalam pembelajaran, kalau menurut saya sih sudah saya lakukan dengan baik karena seperti saya sudah menggunakan media pembelajaran di kelas gitu ya ketika saya mengajar. Kemudian juga saya sudah menyiapkan LKPD dan perangkat pembelajaran lainnya. Tapi saya itu masih bingung kok, masih ya tidak ini ya dari anak-anak. Nampaknya anak-anak itu masih belum banyak aktif dan masih malas gitu ya, tidak mau mengerjakan tugas. Saya juga makanya saya ingin bercerita sedikit dengan Bu Liza seperti itu. Ya, baik-baik. Jadi tujuannya sebenarnya Ibu itu ingin di kelas itu lebih aktif. Ya, sehingga mereka itu semangat dan mereka juga bertanggung jawab mengerjakan tugas yang diberikan ya. Iya, benar sekali. Kalau dilihat nih, kira-kira kekuatan apa sebenarnya yang bisa Ibu manfaatkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa-siswa Ibu Pevi? Kekuatan yang Ibu miliki selain tadi Ibu sudah menggunakan LKPD yang menarik, kemudian media pembelajarannya, kira-kira apa lagi? Iya, saya itu sudah menggunakan metode atau strategi mengajar ya untuk anak-anak. Nah, ini kebetulan ya Bu Liza, di kelas saya itu, maksudnya di ketika mata pelajaran saya, itu saya kan banyaknya mengajarnya di jam siang mungkin Bu Liza ya. Ya, itu mungkin bisa juga ya jadi faktor anak-anak itu menjadi malas gitu. Jadi mereka itu jadi tidak bersemangat gitu Bu Liza. Kira-kira apa solusinya supaya mereka bersemangat kalau di jam siang? Apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya bisa masukkan ice breaking gitu ya Bu Liza di pembelajaran itu ya. Kemudian atau saya harus menampilkan video pembelajaran motivasi seperti itu ya, dengan media yang mungkin lebih interaktif gitu seperti itu. Iya, kalau dibilang level sempurna itu 10 nih. Rentang antara 1 sampai 10 saat ini kondisi siswa-siswa Ibu Pevi itu berada di level berapa? Kalau menurut saya sih masih di level 6 gitu. Seperti itu ya Bu Liza. Di level 6. Rencana targetnya nanti naik menjadi level berapa? Kalau bisa sih targetnya ya, kalau menurut saya kalau 10 terlalu sempurna mungkin ya. Mungkin kalau level-level 8 itu masih bisa gitu ya saya untuk terus
berusaha mencapai atau memenuhi target tersebut. Ya baik, artinya targetnya adalah di level 8. Iya. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menggapai level 8 tersebut? Nah, mungkin saya akan melihat kembali ya, melakukan refleksi tentang terhadap pembelajaran saya selama ini. Mungkin ada yang salah ya dengan cara pembelajarannya selama ini. Dan kebetulan juga karena tadi sudah saya sampaikan bahwa mata pelajaran itu saya itu rata-rata itu pada jam terakhir. Nah, jadi mungkin itu tadi saya akan membuat pembelajaran itu supaya lebih menarik, bisa mungkin memasukkan game seperti itu ya pada pembelajaran tadi juga dengan melakukan ice breaking gitu ya. Nah, secara bergantian mungkin siswa-siswa nanti bisa ya untuk melakukan ice breaking, jadi mereka itu bisa bersemangat dalam belajar seperti itu. Artinya Ibu sudah punya solusi. Ini merupakan solusi yang Ibu sampaikan tadi. Sudah ada ice breaking, kemudian games, kemudian video-video yang menarik. Jadi rencananya nih untuk mendukung itu, siapa orang-orang yang bisa Ibu ajak berkolaborasi mendukungnya? Saya rasa untuk melaksanakan ketercapaiannya ini wakil kepala sekolah bidang kurikulum mungkin bisa ya untuk mengingatkan saya nantinya melihat progres dari pembelajaran saya di kelas ya. Kemudian juga saya nanti mungkin bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nanti saya minta sebagai observer ketika saya mengajar di kelas seperti itu ya. Jadi saya akan tahu apa yang menjadi kelemahan-kelemahan saya waktu mengajar gitu kan. Karena kalau kita menurut kita sih sudah baik kan, belum tentu ketika kita melaksanakan. Nah, kalau dibantu oleh rekan sejawat dan bisa juga tadi oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum, saya rasa bisa melakukan bisa terlaksana dengan baik tentunya pembelajarannya. Wah, luar biasa. Saya jadi penasaran ini bagaimana hasilnya dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Rasanya sudah mulai lega ya. Iya. Sudah tergambar apa yang mau akan dilakukan. Nah, jadi rencananya kapan nih akan kita eksekusi nih? Rencananya secepatnya Bu Liza, pembelajaran berikutnya pinginnya seperti itu ya, karena lebih cepat kan lebih bagus ya seperti itu. Setuju sekali, karena perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil dan jangan menunda, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Baik, luar biasa sekali. Tapi nggak terasa nih, mohon maaf, kita obrolan kita sudah ber-10 menit dan saya ada agenda lain. Jadi saya mendukung sekali ide-ide yang sudah disampaikan oleh Bu Pevi untuk memperbaiki semangat dan juga motivasi siswa-siswanya agar lebih mau mengerjakan tugas yang diberikan. Dan tentunya tadi secepatnya akan dilakukan, dan saya berharap beberapa hari lagi kita kembali bertemu. Saya ingin mengetahui apakah yang sudah Ibu Pevi lakukan, perubahan-perubahan ini, bagaimana hasilnya. Bisa ya? Alhamdulillah, insya Allah bisa Bu ya, dan alhamdulillah juga saya sudah merasa sangat lega sekali sekarang Bu Liza ya, dengan apa yang selama ini saya pikirkan, dan ya menurut saya itu menjadi suatu beban ya, permasalahan bagi saya. Dan alhamdulillah pada hari ini saya sudah mendapatkan pencerahan dari Bu Liza dari hasil bincang-bincang kita hari ini, dan saya berharap ya saya akan melaksanakan sesegera mungkin pada pembelajaran saya berikutnya. Ya, kalau begitu nanti setelah Ibu Pevi melakukannya, silakan hubungi saya kembali untuk kita merefleksi bagaimana keberhasilan dari solusi yang sudah Ibu sampaikan. Baik Bu Liza, ya, baik, senang hati Bu Liza ya. Nanti jangan jangan marah ya, nanti saya telepon lagi. Enggak. Saya kalau ada waktu insya Allah saya akan siap sedia. Ya Bu ya, permisi, mohon maaf ya Bu ya, karena saya sudah harus ada kegiatan lain. Ya. Terima kasih banyak ya Bu Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Liza, saya sudah mengamati dari awal hingga akhir. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Terima kasih Ibu. Luar biasa. Oke, bagaimana perasaan Ibu Liza saat ini? Ya, perasaan saya tentunya bahagia, senang. Karena apa? Karena ternyata permasalahan yang dialami oleh Koci akhirnya bisa menjadi solusinya sendiri. Beliau bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, dan semoga saja nanti saat dieksekusi pun akan menghasilkan sesuai dengan keinginannya seperti itu. Yang jelas
senang, happy, sudah bisa Iya. bantu teman ya. Iya, betul Bisa sekali. lega juga ya Bu ya. Ya, benar sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah karena semuanya berjalan dengan lancar. Iya, betul. Oke, baiklah Ibu Liza, terkait praktek coaching tadi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, kemudian saya memberikan apresiasi kepada Ibu Liza dan Ibu Pepi yang telah membantu terlaksananya praktek coaching ini. Luar biasa, saya ucapkan terima kasih sekali lagi Ibu ya. Sama-sama, Oke. Ibu. Ya baik Ibu. Baiklah, untuk kedepannya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu terkait pengamatan saya ketika proses coaching itu terjadi. Ya, Bu Liza ya, antara Ibu Liza sebagai coach dan Ibu Pepi sebagai coaching. Oke, baiklah. Dan dalam pengamatan saya ada membuat sedikit catatan-catatan ini ya Bu ya untuk Ibu Liza ketika melakukan praktek coachingnya tadi. Di antaranya adalah secara keseluruhan ya, secara keseluruhan dari awal melakukan praktek coaching tadi hingga berakhir si coach menemukan solusinya, maka saya buat kesimpulan bahwasanya kegiatan ini luar biasa dan Ibu sungguh sangat perfect. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali Ibu Liza dan Ibu Pepi ya, berperan sebagai coach, Ibu Liza berperan sebagai coach, itu sangat saling mendukung dan saling mengisi di antara keduanya. Oke, baiklah. Selanjutnya terkait dengan kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yang kita bincang-bincang kemarin itu Ya, betul. adalah Mendengarkan aktif. iya betul sekali, mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Nah, untuk kompetensi itu tadi sebenarnya sudah terjalin, sudah ada, mendengarkan secara aktif sudah dapat, kemudian dengan mendengarkan secara aktif maka Ibu Liza berhasil memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Makanya Ibu Pepi tadi terpancing, mengalir dengan sendirinya, dan pada titik akhir Bu Pepi memberikan solusinya untuk masalahnya sendiri. Seperti itu. Bila luar biasa ya Bu ya. Lalu pengamatan saya setelah praktek coaching tadi, Ibu Liza menjadi sebagai magnet power ya, kekuatan bagi Bu Pepi. Setelah bertemu dengan Ibu Liza, semuanya menjadi clear, menjadi jelas ya, seperti itu. Jadi Ibu Pepi tidak gundah-gulana lagi nih. Nah, seperti itu. Oke, baik-baik, itu sudah ada semuanya. Dan untuk alur-alur tahapan tirta juga pada praktek coaching tadi sudah Ibu Liza laksanakan dengan baik ya. Dari mulai tujuan Ibu Pepi menyampaikan, kemudian yang berikutnya adalah mendengarkan secara aktif tadi Ibu Liza juga sudah tampakkan, sudah terlihat. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab tadi, dengan kata Bu Pepi tadi dia akan mengeksekusi rencananya dengan secepat mungkin. Kalau bisa pertemuan minggu depan sudah dimulai. Nah, seperti itu. Oke, baik sekali Ibu Liza ya dan Ibu Pepi. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga pertemuan kita kali ini memberikan manfaat buat kita, karena kita sudah berusaha maksimal, mencoba berupaya terus membenahi diri dan merefleksi sebagai tujuan kita untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang baik di kelas kita dan pada murid kita di mana tempat kita berkarya. Ya, betul sekali, Bu. Baiklah, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Kemudian kegiatan ini kita akhiri. Belum. Ini kompetensi yang ingin ditingkatkan. Allah Subhanahu Dia lagu. Nanti lagi kita potong. Oke, baiklah. Namun sebelum saya akhiri, Ibu Liza akan saya pastikan terlebih dahulu nih, karena kegiatan praktek coaching atau supervisi ini akan kita lanjutkan secara berkala, artinya terus dan terus ya, sebagai upaya atau modal kita menjadi pemimpin pembelajaran yang baik. Maka saya akan ingin tahu nih, saya akan bertanya kepada Ibu Liza
untuk pertemuan supervisi akan datang yang akan kita jadwalkan berikutnya, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Liza kembangkan pada supervisi berikutnya? Ya baik, terima kasih Bu. Jikalau nanti saya akan kembali melakukan praktik coaching terhadap rekan sejawat, mungkin saya akan mencoba meningkatkan kompetensi menggunakan pertanyaan yang berbobot. Saya berharap dengan pertanyaan yang berbobot tadi lebih bisa menggali permasalahan dan juga solusi terkait dengan apa yang dirasakan oleh coaching seperti itu. Oke, baik. Tadi barusan kita lakukan adalah mendengar secara aktif Ya, ya, betul dan sekali. itu alhamdulillah sudah berhasil. Ya. Nah, untuk supervisi berikutnya, Ibu Liza akan mengembangkan lagi kompetensi menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Harapannya setelah memberikan pertanyaan yang berbobot itu, Ibu Liza dapat menggali terus dan menggali kembali si coach tadi, sehingga coach bisa menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapinya. Betul sekali. Oke, baiklah Bu Liza. Saya berharap itu menjadi sebuah kenyataan karena saya yakin Ibu Liza mampu melakukannya. Tadi aja kita lakukan sudah baik ya Bu ya. Saya berharap akan depannya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Baik. Oke, baiklah Ibu Liza. Untuk itu Ibu Pepi, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita akhiri pertemuan kita pada praktek kucing kali ini. Nggak nengok kamera ya? Nanti ke sono. Oh. Ya. Oke, Soalnya terus jadi, gitu kan? iya. Jadi maksudnya saya ngomong dari situ ke situ gitu. Bisa nanti Bisa, ini. bisa. Dia ketawa oleh. Nggak maksudnya ya kayak kelumpuhan. Oh iya. Oke. Baik Ibu Liza dan Bu Pepi, terima kasih sekali atas bantuannya. Ya, sama-sama. Oke, baiklah. Baik, rekan-rekan CGP dimanapun berada, kami akhiri dengan ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam event-event berikutnya dalam kondisi sehat, bahagia, dan tetap semangat. Dengan kata penutup, atap nipah lantainya papan, khilaf dan salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak. Salam.